yang terobsesi dengan instan memperoleh kekayaan, dengan menggali, dengan menghancurkan balok-balok batu candi serta batu bata kuno ini demi meraih emas yang diinginkan. Karena terletak di dusun kemasan inilah para pemburu tersebut memecah-mecah tembikar. Kemudian bangunan candi ini juga penuh dengan semangat untuk kemudian merasakan indahnya alam surga pecah-pecah yang diduga penuh dengan emas. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini teman-teman kita menyelidiki sebuah jejak penjarahan ya. Jadi ada sebuah candi yang sangat indah, begitu rusak. Coba, jadi batu bata di sini jejak kemudian di tahun 1965 sampai 1990 ada semacam peristiwa sejarah jejak penjarahan yang sangat masif. Batu bata kuno ini dipecah-pecah yang diduga penuh dengan emas. Nah ini karena memang bangunan kuno yang diduga di sini adalah sebuah bangunan pemujaan. Ini terletak di dusun kemasan. Nama kemasan inilah yang menjadi tujuan para pemburu harta karun, sehingga balok-balok batu candi dipecah, fragmen batu bata kuno dipecahi yang diduga penuh dengan emas. Apakah benar cerita legenda atau peristiwa sejarah tahun 1965 sampai 1990 tersebut candi ini penuh dengan emas? Dan nama dusun itu bernama Kemasan yang identik dengan penuh emas. Coba kita selidiki bersama-sama. Jadi di sini yang saat ini memang ditata ulang dalam sebuah bentuk lingkaran, baik itu balok-balok batu candi saat ini penuh dengan fragmen-fragmen saja. Hampir yang utuh itu sedikit saja, beberapa balok saja. Semuanya dipecahi berupa fragmen balok-balok batu candi, demikian hancur. Nah, faktanya. Padahal candi ini memuat informasi yang sangat menarik, terutama pada awal-awal kerajaan Singosari. Peristiwa dan berita sejarah antara lain adalah Kitab Negara Kertagama, Berita Para Raton, maupun didukung oleh berita Prasasti Mulah Malurung tahun 1255. Nah, saat ini ditemani rintik-rintik hujan yang syahdu ini, banyak sekali fakta yang memuat informasi bagaimana kemudian pinggiran-pinggiran batu candi ini terserak begitu saja, bahkan hancur. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan, bagaimana kemudian sebagian oknum yang terobsesi dengan instan memperoleh kekayaan, dengan menggali, dengan menghancurkan balok-balok batu candi serta batu bata kuno ini demi meraih emas yang diinginkan. Karena terletak di dusun kemasan inilah para pemburu tersebut memecah-mecah tembikar ya, dan kemudian struktur-struktur yang ada di sini dibongkar sedemikian rupa. Bahkan konon katanya arca-arca pun dijual ya, antefik-antefik yang indah pun dijual. Lah ini namanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merusak sejarah, yang merusak tinggalan bersejarah, tinggalan budaya dan tinggalan yang sangat monumental. Padahal jika kita naik ya, coba kita lihat struktur candi ini sangat indah sekali. Nah ini ya, pohon-pohon di sini. Memang candi ini belum dilakukan ekskavasi secara integral dan komprehensif untuk kemudian membuka struktur yang terpendam di bukit kecil ini. Namun batu-batu yang nampak dan terserak ini memang kelihatannya pohon-pohon raksasa ini sengaja kemudian dibakar biar mati. Setelah pohon-pohon ini tidak ada dan mati, benar-benar sudah lapuk dimakan usia, maka kemudian mudahlah kemudian akan dilakukan ekskavasi ya, dugaan sementara ini. Misalnya keramik Tiongkok dinasti Ming. Dinasti Ming. Nah ini juga terlihat keramik Tiongkok putih bergelasir ini ya, dengan hiasan biru. Ini sangat-sangat indah, yang menandakan memang era kerajaan Singosari dan Majapahit. Antefik-antefiknya sangat indah sekali ya.
mencitrakan sebuah peradaban yang tinggi. Kemungkinan ini adalah Taring Kala ya, Kala Makara, sebuah kala yang biasanya berada di ambang pintu masuk candi, termasuk di atas relung-relung candi. Begitu juga hiasan-hiasannya berupa floral, berupa pilin ganda, berupa meander, berupa ceplok atau bunga-bunga, berupa sulur gelung, dan sangat indah. Coba ini sebagian fragmen batu candi, antefik ini ya juga mengingatkan sebuah citra akan sebuah semangat hidup, sebuah bisa merasakan aura surgawi ya, sehingga kemudian bangunan candi ini juga penuh dengan semangat untuk kemudian merasakan indahnya alam surga setelah kematian. Lah ini, dan bagaimana kemudian struktur ini yang ditumpuk begitu saja ini, bagaimana kemudian kita, lah ini sangat indah sekali. Wih, ini seperti hiasan dada-dada para raja yang terbuat dari emas gitu ya. Ya seperti ini. Lah artinya memang candi ini dahulunya wajar saja kalau dahulunya penuh dengan emas. Nah, diduga candi ini memang penuh dengan emas. Dalam kemudian konteks kesejarahannya, yang pertama adalah Prasasti Mula Malurung tahun 1255 yang mengatakan bahwasanya Nararya Waninghyun atau Batara Parameswara yang mangkat di Kebon Agung kemudian didarmakan atau abu jenazahnya itu ditaruh di sebuah candi pendarmaan yang bernama Pikatan. Begitu juga berita para raton bahwasanya Mahisa Wongateleng yang keturunan atau putra dari Ken Arok dan Ken Dedes ini ketika mangkat dicandikan di Pikatan. Begitu juga Pak Negara Kertagama juga memuat bahwasanya Batara Parameswara yaitu juga dicandikan di Pikatan. Batara Parameswara itu siapa? Ini merupakan keturunan Ken Arok dan Ken Dedes ya, yang kemudian dari Batara Parameswara yang nama lainnya adalah Nararya Waninghyun yang sangat indah nama tersebut, atau kemudian dalam berita para raton disebut Mahisa Wongateleng ini kemudian menurunkan Batara Narasingamurti atau Mahisa Cempaka ya, yang kemudian menurunkan Dyah Lembutal sang Prawira Yuda. Kemudian dari Dyah Lembutal inilah menurunkan Dyah Wijaya atau Sang Ramah Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian candi ini diduga merupakan candi makam atau candi menaruh abu jenazah dari Batara Parameswara yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakek buyut dari Dyah Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Pada masanya Batara Parameswara atau Nararya Waninghyun ini berkedudukan di Kediri ya, pada masa kerajaan Tumapel atau Singosari, sehingga kemudian memang area lereng utara dari Gunung Welirang, Anjasmara dan Arjuna ini sesuatu yang sudah dipilih yang saat ini menjadi Kabupaten Mojokerto oleh leluhur-leluhur Majapahit. Misalnya jika kita tahu bahwasanya Dyah Wijaya sang pendiri kerajaan Majapahit ini kemudian membuat istana yang awalnya ditarik kemudian berpindah ke Trowulan, yang masih di Trowulan adalah lereng utara ya Gunung Welirang, yang secara administrasi pada masa lalu ya Majapahit, Telatah Majapahit ya, Telatah Majapahit atau Telatah Wilwatikta ini. Ini jika kita lihat gitu ya, ternyata di area yang sangat luas Sidoarjo, Jombang, Mojokerto ini sudah dipilih oleh leluhur atau pendahulu kerajaan Majapahit. Misalnya kita tahu kakek buyut dari Dyah Wijaya yaitu Batara Parameswara ini ketika mangkat dan dicandikan di Pikatan, tidak lain berada di saat ini Desa Kemasantani, Kecamatan Gondang, Mojokerto. Kemudian kakeknya yang bernama Mahisa Cempaka atau Batara Narasingamurti ketika mangkat dicandikan di Kumitir, sebelah timur istana dari kerajaan Majapahit di Trowulan. Kemudian ayahnya yaitu Dyah Lembutal sang Prawira Yuda ini kemudian dicandikan di Mireng, Jombang. Lah dari sinilah kemudian loyalitas masyarakat di lereng gunung Anjasmara, Welirang dan Arjuna ini benar-benar memiliki loyalitas terhadap keluarga besar Raden Wijaya sang pendiri kerajaan Majapahit. Inilah salah satu cikal bakal, salah satu cikal bakal bagi
dukungan terhadap Majapahit yang kuat untuk menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang besar. Selain pertimbangan-pertimbangan teknis strategis, Trowulan dekat dengan pelabuhan Cangguh yang dibangun oleh Batara Wisnuwardana dari Kediri, dan dekat dengan Ujung Galuh atau Surabaya, pelabuhan internasional perdagangan dan pelayaran global, serta kemudian letaknya merupakan di pinggir Sungai Berangkal, yang ketika itu orang-orang ya dari Surabaya menaiki kapal melalui Sungai Berantas maupun dari Pelabuhan Gresik menuju ke Istana Majapahit di Trowulan. Ketika masuk wilayah sebelum ke kota, maka hamparan padi yang sangat luas dan kuning seperti surga bersatu dengan istana di tengahnya, serta landmark di belakangnya pegunungan Anjarnoro, Welirang Arjuna yang sangat indah. Inilah salah satu kemudian pertimbangan-pertimbangan magis dan religius. Bagaimanapun juga leluhur kita ketika meletakkan sebuah bangunan kuno di atasnya, di sebuah tanah yang sudah baik tanda-tandanya, baik secara teknis strategis, keindahan alamnya, maupun secara pertimbangan-pertimbangan magis dan religius. Semoga bermanfaat teman-teman. Sedikit saja wacana untuk membuka tabir sejarah tentang leluhur Raja-Raja Majapahit, yaitu tentang kehidupan Ken Arok, Ken Dedes, dan putra-putranya sebagai awal kemudian kita membuka cakrawala sejarah peradaban lalu. Jangan pernah puas dari penjelasan Kang Ega dari Majapahit Study Club, karena Kang Ega bukan alat pemuas. Jadi teman-teman akan selalu mencari sumber-sumber dari para ahli yang lainnya. Semoga bermanfaat teman-teman.